menyapa, menyeru, menyebut kebesaran keagungan Allah, Allahu Akbar. Itu awal. Itulah pintu pembuka saat kita ingin berjumpa, bertemu, berdialog, berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar. Kemudian salat itu diakhiri dengan salam. Salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Bacaannya minimal Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengisyaratkan bahwa kita ini mengucapkan salam kepada orang-orang sebelah kanan. Ada tidak ada orang, karena banyak makhluk Allah yang sebelah kanan itu. Ada tidak ada orang, apakah kita sendirian atau banyak, tetap kita ucapkan salam. Pertama, yang jelas salat itu diakhiri dengan salam. Yang kedua, kita ingin mengucapkan salam kepada siapa saja yang di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Banyak makhluk yang di kanan kita, bukan hanya manusia. Sekaligus suatu pesan, kita memang ingin memberikan keselamatan kepada siapa saja di kanan kita dan di kiri kita. Apa itu ucapan salam? Dan apa bedanya dengan Allahumma anta salam? Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kita pahami ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang menambah dengan ta'ala. Ada juga yang menambah dengan ridwanuhu wa maghfiratuh. Assalamualaikum. 3 di situ, sebagaimana yang kita sebutkan semalam. Pertama, membaca salam berarti kita zikir. Mengingatkan kita kepada Allah assalam. Karena assalam itu dia, dan datangnya salam itu dari dia. Itu daripada Allah. Yang kedua, kita mengucapkan salam berarti kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah assalam, agar Allah assalam itu menganugerahkan salamnya kepada kamu semua, siapapun kamu. Gitu. Assalamualaikum, kamu siapapun kamu. Kami berdoa, kami bermohon kepada Allah assalam, agar Allah assalam, pemilik salam itu menganugerahkannya atau mengaruniakannya, memberikannya kepada kamu semua salam. Apa salam di sini? Situ ya, kedamaian, kesejahteraan, keamanan. Yakni berupa terlepas, terjauh, terhindar, tersingkir, aman dari mara bahaya, dari apa saja yang ditakutkan, apa-apa saja yang tidak diinginkan, kejelekankah, keburukankah, hal-hal yang tidak disukaikah, semuanya kami berdoa kepada Allah agar Allah assalam itu menganugerahkan salam itu kepada kamu, karena daripadanya sajalah datangnya salam itu. Itu dia maknanya. Sekaligus juga mengisyaratkan kita baca Assalamualaikum, bahwa kita memang ingin agar supaya kita dengan orang lain berada dalam salam, berada dalam keamanan, keselamatan, kesejahteraan, tidak akan memudaratkan dan mendatangkan mudarat. Mestinya begitu orang Islam. Setiap kali bertemu dan berjumpa kapan di mana saja, bahkan ketika dipisahkan oleh satu gedung, oleh satu bangunan pun, bertemu lagi baca salam. Apa itu? Kan mengisyaratkan kita ini memang kaum muslimin ini diajari oleh agama kita. Agama kita agama damai. Bukan beringas, bukan kasar. Agama yang punya adab dan tata aturan yang luar biasa, yang tinggi, yang luhur, yang agung. Tersemin dalam salam itu. Awal pertemuan saja, awal pembukaan saja, awal acara saja, awal apa saja. Ketika berhadapan dengan orang banyak kan Assalamualaikum. Mengisyaratkan kita memang
berdoa kepada Allah Assalam agar kita, saya dan kamu itu dianugerahinya keselamatan. Di situ saja sudah paham orang sebetulnya. Islam ini memang agama salam. Agama salam. Rahmatan lil alamin. Tuh. Itu yang digambar-gemborkan. Sayangnya bisa jadi sebagian kaum muslimin itu tidak memahami ini. Atau dia dalam mengamalkan agamanya tidak berdasarkan ilmu. Sehingga lahirlah sikap dan tindak perbuatan kita yang tidak mencerminkan kita ini adalah orang yang memang membawa keselamatan. Kita ulang lagi. Jadi, Assalamualaikum. Assalam itu nama Allah. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala itu Dia salam, maha sempurna, terlepas, terjauh, tersingkir, tidak disentuh oleh yang namanya hal-hal kejelekan, keburukan, aib, cacat, celah dan kekurangan. Dia salam. Dia selamat daripada semua itu, terlepas, terbebas, terjauh daripada semua itu, karena dia adalah maha suci, maha sempurna. Lalu makna kedua, Assalamualaikum itu kami berdoa, aku berdoa. Bisa kami, bisa aku. Aku berdoa kepada Allah Assalam. Agar Allah pemilik Assalam itu menganugerahkan, mengeruniakannya, memberikannya kepada kamu semua keselamatan. Karena keselamatan itu dari Dia saja. Wa minkas salam. Tidak dari yang lain. Dia pemilik Assalam, Dia pula lah nanti yang menganugerahkan keselamatan itu kepada siapa saja. Nah, kami berdoa kepada Allah untuk kamu semua, wahai orang yang sebelah kananku, sebelah kiriku. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi bukan hanya sekedar menutup salat ke kanan ke kiri, apalagi ada pula orang yang menutup salatnya dengan telapak tangan dikibaskan seperti ekor keledai, mengibas ke kanan ke kiri. Assalamualaikum, tambah pula doa. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita jiwai, kita maknai. Sehingga orang kalau sudah bertemu, bersua, berdialog dengan Allah, dia pasti datang membawa keselamatan. Salat itu kan arena kita bertemu, berjumpa, bersua, berdialog, meminta, memohon, mengadu kepada Allah. Diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Tutup dengan salam. Kan suatu indikasi, suatu isyarat bahwa setelah berjumpa orang Allah pasti selamat dia. Dan dia ingin memberikan keselamatan ke orang lain. Karena dalam salat itu dia sudah minta petunjuk dan lain sebagainya. Kan? Yang ketiga, salam itu, Assalamualaikum itu juga mengisyaratkan bahwa kita memang ingin membawa keselamatan. Tidak kerusakan, tidak kejahatan. Tidak bahaya, tidak malapetaka, tidak kezaliman, tidak kesewenang-wenangan. Inilah salam itu. Assalamualaikum dalam pidato, dalam ceramah, ketika bersua, ketika bertemu. Assalamualaikum. Isyaratnya begitu. Saya tidak akan mencelakakan Anda semua. Saya tidak akan menzalimi, menganiaya. Andaikan saya pejabat, tokoh, penguasa atau siapa saja, saya tidak akan melakukan tindakan kezaliman, kesewenang-wenangan. Justru saya ini berdoa kepada Allah Assalam agar Allah Assalam itu memberikan salamnya kepada kamu semua. Sehingga kalian semua selamat, aman, damai, tentram. Terlepas, terhindar daripada kejelekanku, keburukanku. Ini Assalam, Assalamualaikum. Habis salat kan ucap Assalamualaikum. Ini tidak terbayang kita orang yang habis salat itu langsung dia bergunjing. Langsung dia mengata-ngatai orang. Langsung dia menjelek-jelekkan orang. Langsung dia membodoh-bodohkan orang misalnya. Langsung dia menghina orang. Atau dalam perbuatan-perbuatannya yang tidak benar. Tidak mungkin. Assalamualaikum, selesai salat. Assalamualaikum. Kemudian dia berdagang. Tidak mungkin dia mengicuh, menipu, mencurangi. Mencampur adukkan bahan
barang-barang yang dijual dengan barang yang baik dengan barang yang buruk. Tidak mungkin dia bersumpah palsu. Tidak mungkin dia berkata bohong kalau dia pedagang. Karena dia sudah baca Assalamualaikum. Selesai salat dia Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti dia pedagang, dia jujur tuh. Dia masuk kantor jujur dia. Jadi guru dia jujur dia. Dia tidak akan curang, dia tidak akan korupsi waktu. Dia akan betul-betul penuh pengabdian mengajar. Begitu seterusnya. Inilah salam. 5 kali sehari semalam kita diingatkan dengan ucapan itu. Usang-usang diperbarui. Lunga-lunga diparek. Lamah-lamah dibilai. Kurang-kurang ditukuk. 5 kali sehari semalam. Belum lagi kita mengarayok bersebaran di muka bumi. Kita lah salat subuh. Selesai salat subuh seperti hari ini ya. Pagi ini. Nah, kita salam. Berarti syarat. Nah, saya akan membawa keselamatan. Saya tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang lain. Salam. Kerja datang zuhur lagi. Dicas lagi, diperbarui lagi, diperbaiki lagi. Allahu Akbar, diakhiri dengan salam begitu juga. Sampai 5 kali sehari semalam. Tak terbayang di kita kaum muslim itu ada yang sadis. Kalau dia salat, ada yang kejam, ada yang beringas, ada yang sewenang-wenang, ada yang lalim, ada yang menipu, ada yang pungli, ada yang korupsi, ada yang bagaimana, ada yang begini. Kalau dia salat, kecuali dia salat tunggang-tunggi, kosong daripada pemahaman dan makna, sekadar gerakan-gerakan yang tidak berarti, itu salah begitu. Kalau dipahami seperti itu. Jadi salat itu kan dalam surat Al-Ankabut, tanha anil fahsya'i wal munkar, aqimis salah wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan pangkalnya wa aqimis salah, dirikan salat. Salat yang didirikan yang benar itulah yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi bukan salat yang dikerjakan. Surat Al-Ankabut itu begitu bunyinya. Wa aqimis salat. Dirikan salat, salat yang sesungguhnya salat yang didirikan itulah yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga sahabat salat orang itu karena memahami dia assalam katanya. 3 itu makna salam. Habis salat. Wa rahmatullah wa barakatuh, rahmatullah. Ini rahmatullah ada hadapan kita ustaz kita. Wa rahmatullah, kan doa. Juga aku berdoa kepada Allah, pemilik rahmat. Pemilik rahmat itu Allah, namanya Zur Rahmah. Apa itu rahmat? Kelembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Itu inti 3, rahmat. Kelembutan, kehalusan, kasih sayang. Rahmat. Rahmat itu milik Allah, punya Allah. Allah lah yang Rahman. Ar-Rahman itu kena Allah. Allah yang Rahim. Allah yang Rauf. Allah Rahman, dialah yang pengasih. Dari mana berkasih sayang, rahmat, kelembutan, kehalusan itu. Ar-Rahim apa? Ada ulama yang memahami Ar-Rahim itu rahmatnya yang melimpah kepada hambanya. Kalau Rahman dia sendiri, kalau Rahim dialah yang mencurahkan rahmatnya itu. Ada empat perbedaan antara Rahman dan Rahim, tapi kita sebut saja satu. Yang satunya begini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama. Di antara yang 4 itu kita ambil satu, yaitu Ar-Rahman adalah Allah. Qul ud'ur Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu anasjudu lir-Rahman. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu siapa? Allah. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kemudian Rahim, dialah yang menganugerahkan rahmat kepada semua hambanya. Kalau kita bikin suatu gambaran saja untuk mendekatkan pemahaman, gambaran saja. Orang membuka depot mineral, air mineral.
Sumbernya daripada pegunungan kata. Entah iya entah tidaknya nanti pula persoalannya dari pegunungan Singgalang, pegunungan Merapi, pegunungan apa terserah lah, itu sumbernya. Lalu diambillah air semua di situ, kemudian dibagi-bagi ke depot-depot, dari depot dibagi-bagi pula ke rumah tangga dibagi-bagi pula. Sumbernya adalah diambil daripada mata air Gunung Singgalang misalnya. Maka sumbernya itu, kalau kita bawa gambar ini kepada Allah, Rahman. Bukan berarti Allah itu sumber air, tidak begitu. Ini gambaran saja. Yang didistribusikan, dibagi-bagi kepada semua orang. Itulah Rahim. Ini Allah Rahman, dialah sumber rahmat. Dialah Rahman, dia pemilik rahmat. Dialah sumbernya, dia pula yang mencurahkan, membagi-bagi kepada siapa saja rahmat. Itu beda Rahman dengan Rahim. Rahman dia, Rahim dia pula lah yang mencurahkannya, membagi-baginya kepada siapa saja yang dia kehendaki. 4 perbedaannya, 1 kita sebut. Rahmatnya itu dibagi 2 lah. Ada rahmat umum, ammah. Ada rahmat khusus. Kalau rahmat umum apa? Semua makhluk pasti memperoleh kasih sayang, mendapatkan kelembutannya. Tidak ada satupun makhluk yang tidak disentuh oleh rahmatnya. Kalau ada makhluk yang tidak disentuh oleh rahmatnya, sudah kongkang dia, jangkang, mati dia, binasa dia. Tidak satupun apa yang ada alam ini yang tidak mendapat rahmat Allah. Itu rahmat umum. Rahmat umum, semuanya mendapat. Sebab manusia tanpa rahmat Allah tidak bisa hidup. Sudah mati dia, siapapun dia. Yang kedua, rahmat khusus. Rahmat khusus ini tidak semua orang. Mudah-mudahan kita pagi hari ini yang duduk di sini dan yang mendengarkan ini dapat rahmat khusus. Apa rahmat khusus? Ya seperti ini. Diberinya kita hidayah, petunjuk, pemahaman, kemauan untuk beribadah, berbuat taat, kelapangan hati, ketenteraman, keberkahan, tuntunan, bimbingan, pokoknya yang khusus-khusus. Puncak yang khusus itu hidayah, keimanan, keyakinan. Itu. Termasuk kemauan untuk mendengarkan Allah adalah rahmat. Tidak semua orang mau. Kemauan orang untuk mendengarkan ta'lim itu rahmat juga. Tidak semua orang mau. Si A, si B. Si A pergi keluar, orang ta'lim, yang dibaca orang ayat Allah lengkap dengan tafsir, yang dibaca orang hadis lengkap dengan syarahannya. Tapi dia keluar. Dia tidak inginkan rahmat khusus. Si B bertahan di luar. Si Rahmat keluar masjid dan tidak apa-apa kerjanya. Duduk-duduk saja. Atau pergi ke rumah minum kopi, makan roti, lihat TV. Ketika itu dia menghindari rahmat khusus. Walaupun dia telah meminta, tapi dia menghindar setelah diminta. Dia minta payung. Ketika orang kasih payung, dia berhujan-hujan. Nah, si B duduk saja. Ketika itu si B berarti dia meminta rahmat, dan ketika rahmat datang, ditampungnya. Ilmu itu kan rahmat. Ayat-ayat yang dibaca itu kan rahmat. Kemauan, kepahaman, dapat tuntunan, dapat pegangan, dapat arahan kan rahmat. Ketenangan hati, ketenteraman jiwa kan rahmat. Rahmat khusus tidak semua orang dapat. Itu rahmat. Allah yang melimpahkan rahmatnya itu Rahim. Dia pemilik rahmat, Rahman. Dia Ar-Rahman Rahim. Kita tidak akan menguraikan ini perbedaan yang 4 macam itu. Satu saja kita ambil. Itu Rahman itu adalah Allah sumbernya. Rahim itu dia yang memberikan, menganugerahkan rahmatnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Dia yang paling tahu siapa yang wajar, siapa yang pantas mendapat rahmatnya itu.
Rahmat khusus maksudnya. Kalau rahmat umum semua kita dapat. Nih pagi hari ini, terbit matahari, hari siang, sejuk, damai, aman pagi ini. Tidak badai, tidak hujan lebat. Itu semua orang bisa menikmati, rahmat umum. Burung-burung pun bisa menikmati. Orang gila pun menikmati, orang bertelanjang pun menikmati. Orang mengongkang-ongkang, mengangkang-angkang jalan tengah labuh pun menikmati. Kena rahmat umum. Tapi rahmat khusus dia tidak dapat. Orang salat dia tidak salat dapat rahmat khusus. Orang tidak ke Jumat dia marah-marah padahal dia tidak Jumat. Nah, dia dapat rahmat khusus. Lalu apa yang kita minta? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau salam tadi sudah, sekarang rahmatullah. Aku juga berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkannya, rahmatnya kepada kamu semua. Tentu saja rahmat khusus. Karena rahmat umum diminta, tidak diminta dapat. Ya Allah, munculkanlah matahari pagi hari ini, tidak usah minta, dia akan muncul. Ya Allah, maulah angin itu bertiup. Tidak perlu diminta-minta, dia bertiup. Ya Allah, maulah bumi ini berputar. Oh, tidak usah. Karena memang sudah begitu, Allah penjaga, pemelihara, pengatur alam akan mengaturnya. Semuanya begitu. Ya Allah, alirkanlah air dengan seindah-indah, senyaman-nyamannya ke lembah-lembah, ke sungai-sungai. Tidak perlu doa. Sudah begitu diatur. Jadi apa yang kita minta? Rahmatnya, rahmat khusus. Bisa juga umum, bisa juga khusus. Tapi kalau kita baca Assalamualaikum berarti rahmat khusus. Assalamualaikum warahmatullah. Aku memohon kepada Allah agar Allah Assalam itu menganugerahkan, melimpahkan salamnya kepada kamu dan juga rahmat khususnya untukmu. Tuh. Apa rahmat khusus? Ya apalah yang pantas, apalah yang cocok, yang patut untuk engkau, untuk kamu semua, Allah yang tahu. Itu rahmatullah. Kalau habis salat itu pula kita baca Assalamualaikum warahmatullah. Boleh Assalamualaikum saja, yang paling bakhil, yang paling cekeh, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, sudah sah, secara hukum sah. Kemudian boleh juga Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang paling sering dibaca. Tapi mesti juga kita dibolehkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahalanya. Assalamualaikum 10, Assalamualaikum warahmatullahi 20, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Mana yang paling betul membacanya? Setelah salat itu membaca Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kaji sajalah sendiri-sendiri. Karena kita kadang-kadang letih berdebat antara sah dan sah, sunnah dan bid'ah, letih. Serahkan salah kepada pakarnya. Kita tidak akan membahas itu. Kita akan memahami apa yang kita baca. Kemudian yang terakhir wabarakatuh, barakah. Berkah. Berkah itu adalah al-khairul katsir, kebajikan yang melimpah. Ziyadah an-nama, bertambah, berkembang dan tumbuh. Kebajikan yang berlimpah, manfaat, guna dan faedah. Itu berkah. Kan? Berkah itu kebajikan yang banyak, kebajikan yang banyak. Bertambah, berkembang, tumbuh, melimpah, tiada henti, manfaat, faedah, guna. Itu namanya berkah. Allah lah yang maha berkah. Iya, dia pemberi berkah. Sehingga dikatakan dia itu tabarakah. Allah yang mengurniakan berkah, iyalah. Allahumma barik. Kan, ya Allah, Allahumma barik. Beri berkahlah dia. Atau barik lana, beri berkahlah kami. Atau anugerahkanlah keberkahanmu kepada mereka, ya Allah. Jadi kita minta kepada Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Aku bermohon kepada Allah agar Allah itu menganugerahkan salamnya dan rahmatnya dan berkahnya. Artinya apa? Agar engkau dikaruniai oleh Allah tabaraka wa ta'ala itu kebajikan yang banyak. Kebajikan yang terus tumbuh, berkembang dan bertambah. Yang mendatangkan manfaat, faedah, kenyamanan, ketenteraman. Tiba rezekinya berfaedah, bermanfaat, nyaman. Bukan rezeki mawa petaka. Ilmu juga begitu, usaha juga begitu, keluarga juga begitu.
Pokoknya lah, semua Allah mencurahkan berkahnya kepada kamu dalam segala hal. Karena inti berkah itu tadi, sesuatu yang dikaruniakan kita mendapat manfaat, faedah, tenang, aman, nyaman, damai kita manfaatkan. Itu rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, usaha yang berkah, apalagi istri yang berkah. Semuanya wabarakatuh namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 sudah kita pahami. Nah, setelah selesai salat ini, assalamualaikum ke kanan ke kiri, siapa yang kita salami? Siapa saja yang di kanan kita mendapat itu. Ingat, kalau kita mendoakan orang dengan ikhlas, kita mendapat halnya sama daripada apa yang kita doakan itu. Karena ada malaikat khusus yang ditugasi untuk mendoakan. Contohlah, semoga dia mendapat keselamatan, selamat pergi, selamat pulang, amin. Itu diam-diam kita berdoa kepada Allah. Maka malaikat juga berdoa kepada Allah, ya Allah berikan pula kepada orangku selamat. Ya, makin sering kita mendoakan orang, maka sebenarnya doa itu terpulang lagi manfaatnya, faedah kepada kita. 2 faedah mendoakan orang lain. Pertama, orang yang doakan sebagai ada mendapat apa yang kita mohonkan. Yang kedua, apa yang kita doakan itu kita juga dapat dan langsung makbul. Kira-kira begitu. Jadi assalam itu doa, iyalah. Bukan hanya untuk pembuka atau bukan hanya untuk penutup salat. Mencerminkan kita setelah salat itu ingin membawa yang 3 ini. Salam, rahmat, berkah. Kira-kira terbayang tak kaum muslimin itu akan mendatangkan bala, kerusakan, keburukan, kezaliman, kesewenang? Rasanya tidak kalau kaum muslim itu memahami ini. Rasanya tidak. Paling-paling keseleo, tergelincir, keliru, salah. Itu yang ada. Tapi dia berencana untuk menjelekkan orang, tidak ada. Apalagi mendendam. Dia baca assalamualaikum itu dia dendam. Dia membaca rahmat tetapi dia suka menyebar laknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah dibacanya pi laknat jangan dibawa. Dia mencaci, menceca, mengutuk, mencukit-cukit salah orang, menyebar-jebarkan aib orang. Suka menjelek-jelekkan orang, suka tidak menghargai orang, suka suka susu dibeli dengan tubuh misalnya. Nih, Ustaz Kemal nih. Nah, tidak cermin rahmat itu. Jadi kalau memang orang menjiwai salat itu, memahaminya salat itu, dia akan ini. Setidak-tidaknya tidak bisa seluruhnya, sebagian dia akan amalkan. Jadi kita ulang, salat itu bukan hanya ujar-ujar tanpa makna, gerakan-gerakan kosong daripada faedah. Pahamilah itu. Selesai salat ini, baru kita baca istighfar. Istighfar yang semalam kita terangkan, memohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita dalam salat, kelemahan kita, kekurangan kita. Setelah istighfar itu kita baca Allah mantaslam, menunjukkan bahwa yang sempurna itu Allah, yang tidak kurang itu Allah. Kalau kita ada kurang, sehingga dalam salat pun kita kurang, itu yang kita minta ampuni. Allah mantaslam, hanya Engkau sajalah ya Allah yang selamat, yang sempurna, yang terlepas, terbebas, terhindar, terjauh, yang tidak disentuh oleh namanya keburukan, kejelekan, aib, cacat, celah, kekurangan. Kami ini bagaimanapun ya Allah pasti kurang. Hanya Engkau lah salam. Untuk itu ampuni dosa-dosa kami selama salat tadi kami ada yang tidak beres, ada yang tidak selesai. Dan darimu sajalah datangnya keselamatan itu. Aminkas salam. Tabarakta ya zal jalali. Nah, tabarakta, Maha suci Engkau. Tabarakta, ta'azamta, Maha agung Engkau, Maha suci Engkau. Ya zal jalali wal ikram. Ini tidak sempat kita jelaskan subuh ini. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga pula kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang membawa salam
dan selalu menebarkan rahmat kasih sayang, dan juga agar kita ini termasuk orang yang memberikan faedah manfaat kepada orang lain dengan berkah Allah yang dicurahkan itu. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga juga berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.